Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nurhayati dengan NIM 2114100026 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hobi saya bernyanyi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan juga agama. Ilmu itu cenderung bersifat empiris dan terfokus pada pengamatan dan eksperimen untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian filsafat lebih menekankan pada pemikiran kritis dan refleksi konseptual, sementara agama sering melibatkan keyakinan spiritual dan norma moral yang diterima oleh suatu komunitas. Hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Yang pertama, ontologi itu membahas tentang hakikat eksistensi dan kenyataan. Epistemologi berfokus pada sumber dan batasan pengetahuan, sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai dan etika. Ketiganya saling terkait dalam membentuk kerangka pengetahuan yang komprehensif. Ontologi memberikan dasar eksistensial, epistemologi menentukan cara kita mendapatkan pengetahuan, dan aksiologi mencakup nilai-nilai yang membimbing penafsiran dan penggunaan pengetahuan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Sejarah filsafat di dunia Islam itu mencakup periode yang panjang dan kaya, dimulai pada abad ke-8 hingga melewati zaman kejayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-14. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus memberikan kontribusi yang besar. Awal mula filsafat Islam itu dimulai dengan upaya untuk menyatukan warisan filsafat Yunani klasik, terutama karya-karya Aristoteles dan Plato, dengan ajaran Islam. Al-Kindi dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat Islam. Kemudian Al-Farabi mengembangkan gagasan tentang negara ideal dan mengintensiskan pemikiran Aristoteles. Kemudian Ibnu Sina, salah satu cendekiawan terbesar di dunia Islam di bidang filsafat dan ilmu kedokteran, termasuk kitab Al-Sifa, memberikan dampak besar pada falsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian Ibnu Rus membantu pengembangan pemikiran dan memainkan peran penting dalam membawakan warisan filsafat Yunani ke dunia Eropa. Zaman kejayaan ilmu. Selama zaman kejayaan Islam, pusat-pusat ilmu seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi tempat perkembangan filsafat, sains, dan seni yang signifikan. Pengaruh dari interaksi filsafat Islam juga memperoleh pengaruh dan tradisi India dan Persia. Terdapat juga interaksi intensif antara cendekiawan Muslim, Kristen, dan Yahudi di Spanyol. Penghujatan dan penolakan beberapa ulama Islam menentang filsafat, menganggapnya sebagai ancaman terhadap ajaran agama. Namun banyak juga yang mencoba menggabungkan filsafat dengan ajaran Islam. Kesan dari belajar filsafat yaitu mahasiswa dapat menjaga toleransi perbedaan, baik itu perbedaan pemikiran. Seseorang yang belajar filsafat tidak langsung menganggap sesuatu itu benar. Mereka akan menghargai perbedaan pikiran, baik yang menyimpang dari pemikirannya maupun yang satu pendapat dengannya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.